किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नामों से गा लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नामों से गा लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Pada suatu hari, seorang pedagang kain melihat seorang pendatang baru yang melintas di hadapannya. Lalu, ia menawarkan dagangan yang ia jual dan berkata, Benda apa kamu? Ini adalah kain yang biasa dipakai oleh wanita yang beragama Islam untuk menutupi auratku. Ia pun merasa penasaran dengan apa yang dikatakan oleh sang pedagang. Lalu ia juga ingin belajar lebih dalam untuk memahami apa itu agama Islam, Al-Quran, dan hadis, seperti apa yang diucapkan oleh sang pedagang. Pada waktu itu terjadi pertengkaran antara dua orang. Mereka bertengkar karena salah satu dari mereka merasa kastanya itu lebih tinggi dari temannya. Coba deh lihat gelang yang baru aku beli. Aku juga punya. Tapi gelangmu tidak sebagus milikku. Seharusnya kamu sadar diri. Gelang dia dan juga kasta dia itu lebih tinggi daripada kamu. Menjatuhkan orang lain tidak akan menjamin dirimu menjadi lebih tinggi. Syekh Abdul Qadir As-Segaf pernah berkata, jangan kalian merasa bahwa kalian orang hebat karena kalian tahu kejelekan orang lain. Tidak perlu. Ini bukan tugas kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kalian bukan seperti itu. Tugas kalian adalah tugas untuk menutup kesalahan orang lain. Kesalahan kalian sendiri kalian tutup, kesalahan orang lain pun juga harus ditutup. lalu datanglah seorang mubalik untuk melerai dan menjelaskan tentang agama Islam. Apa itu mubalik? Mubalik adalah sebutan bagi orang yang menyampaikan ilmu agama kepada orang lain. Sudah, apakah kalian tahu? Dalam ajaran agamaku, yaitu Islam, derajat semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Bagaimana bisa sama? Padahal di sini sangat terlihat sekali kalau derajat saya lebih tinggi daripada Rahma. Sudah, mari ikut saya ke dalam perkumpulan, akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Mereka bertiga pun mengikuti mubalik dan masuk ke dalam sebuah masjid, lalu mendengarkan penjelasan dari seorang mubalik itu. Toleransi itu sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan Islam mengajarkan hal tersebut. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berkasih sayang terhadap siapapun, selalu bersikap baik kepada siapapun, selalu menghargai dan menghormati orang yang berbeda dari kita, baik itu berbeda agama, keyakinan, suku, ras, maupun berbeda kasta. Oleh karena itu, janganlah kalian membedakan antara si miskin dengan si kaya, karena pada dasarnya yang membedakan kita itu adalah seberapa besar iman kita kepada Allah. Mereka bertiga pun kembali berbaikan lagi, dan mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Mubalik pun menuntun mereka menyebut syahadat. Nah, karena kalian sudah saling memaafkan, apakah kalian mau masuk ke dalam agama Islam? Boleh. Mari ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Alhamdulillah. Dan akhirnya mereka bertiga pun masuk ke dalam agama Islam. Perkembangan Islam pada tahap awal masih terbatas di kota-kota pelabuhan. Tahap ini masih merupakan penetrasi. Akan tetapi, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama,
Islam mulai menempuh jalan memasuki wilayah-wilayah pesisir lainnya dan pendesaan. Mereka pada umumnya memperoleh dukungan dari penguasa lokal. Islam dalam tahap ini sangat diwarnai oleh aspek tasawuf atau mistik ajaran Islam. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Namun ini tidak berarti bahwa aspek hukum terabaikan sama sekali. Abdul Rauf Singkil, pemimpin terkemuka tarekat Syatariyah, juga menekankan pentingnya syariah dalam menempuh jalur tasawuf. Hal ini dapat dimaklumi bahwa kondisi Indonesia ketika Islam datang, faktor animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha sangat dominan, menjadi kepercayaan masyarakat, sehingga nuansa mistik sangat kuat melekat pada pemeluknya. Oleh karena itu, menjadi lebih mudah diterima masyarakat Indonesia Islam dengan warna tasawuf. Kedua hal ini memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Islam yang diajarkan kepada orang-orang di Indonesia yang baru masuk Islam seringkali diwarnai dengan berbagai ajaran dan amalan sufi. Islam menunjukkan eksistensinya pada abad ke-13 Masehi di Sumatera dan abad 15 Masehi di Jawa. Setelah berhasil memasuki kekuasaan politik yang selanjutnya dipakai untuk mendapatkan dukungan rakyat agar mereka memeluk Islam. Kampanye besar-besaran atas Islam terjadi ketika kaum muslimin memegang hegemoni politik di pesisir Jawa. Ahli sejarah menjelaskan bahwa masuknya Islam di Nusantara diperlak di pantai utara Jawa melalui dakwah bil hikmah yang dibawa oleh mubalik dan pedagang. Mereka mengajarkan hidup yang baik, pemeliharaan kebersihan, hormat menghormati, tolong menolong, hidup bermasyarakat, melakukan kewajiban yang harus dilakukan kepada Sang Pencipta alam semesta, serta melakukan amal baik dan menghindari perbuatan jahat. Syekh Ali Jaber berkata, saat ini, zaman ini, sedekah yang terbaik dan yang termulia, semua apapun yang terkait dengan Al-Quran, itulah yang termulia. Makanya boleh Anda ketika Anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus. Kalau Anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Hubungan antara satu kerajaan Islam lainnya pada awalnya terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu mulanya mengambil bentuk-bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri sendiri. Perkembangan selanjutnya, hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Samudra Pasai dan kemudian Nagore Aceh mengalami kemenangan. Dengan Aceh disebut sebagai kota Serabi Mekah, yang di dalamnya tidak ada penduduk beragama lain selain penduduk beragama Islam. Allah ya Allah ya Karim, rukna kishiko. الدنيا الغريبة مستعجب أصلها بتغر مرة قريبة وحبيبة وبعدين تسقي كاسات المر مش عارف سر التركيبة الخير أكتر ولا الشر طب هي الأيام الحلوة بتجري بسرعة
susah untuk serius. Kalau dari Dini mudah emosi apabila ada kesalahan. Dari Rosita, kalau dari aku lupa teks kadang, terus mudah ketawa gitu kadang kalau ngeliat orang, ekspresi muka orang gitu. Ya, oke, makasih. Hai, nama aku Dinner Aini. Aku di sini sebagai pembeli yang non muslim. Dan aku juga mengedubbing. Sulitnya tuh ngembangin ngomong sambil geraknya gitu loh. Kadang terus kalau pas dubbingnya aku mulutku kayak terbata-bata. Ngerti nggak sih kayak nah begitu aja sih. Terima kasih. Ya. Hai. Jadi bisa perkenalkan, nama saya Fatima Zahra. Saya Andi Nur Salsabila. Saya Farida Aulia. Kami di sini berperan, saya pribadi saya berperan sebagai sutradara, saya juga ketua kelompok, saya juga sebagai pembuat naskah dan membantu dubbing juga di sini. Dan saya sebagai pembuat naskah dan pedagang. Saya asisten sutradara, terus juga dubbing. Kesulitan dalam berperan lebih ke bantu temen tuh kan banyak, ada yang masing-masing tuh beda-beda, ada yang suka ketawa, ada yang nggak hafal teks, jadi tuh saya harus gimana ya, lebih dewasa untuk memahami teman-teman gitu. Nah terus juga waktunya juga pasti gitu nah, karena kadang bantu bikin artikel juga, ngedubbing juga, itu lumayan panjang dikarenakan perlu pikiran yang kuat banget, termasuk Farida juga ngebantuin, itu masih capek sih, saya masih ngerasa banyak kesusahan gitu. Nah tapi bisa aja dikarenakan masih ada sportivitas dari yang lain-lain juga. Kalau saya pribadi kesusahannya itu ya di membuat naskah, karena harus mikir ide sendiri buat bikin alur drama sama artikelnya kan. Terus juga kalau dalam peran pedagang, saya susahnya itu di cara ngomongnya itu terbata-bata gitu kan. Jadi kadang kalau sudah tag tuh ngomong tapi seketika tuh lupa sama sama dialognya gitu. Jadi ya mungkin dari situ aja kali ya. Kalau Farida? Kalau aku sih tadi udah dijelasin sedikit ya sama Fatima sutradaranya ke kesusahannya gitu. Terus kalau di dubbingnya sih susahnya kayak intonasinya itu aja. Kayak susah gitu. Ya. Dadah. Selamat. Hai, nama aku Yolanda Haidila. Peran kamu di sini apa ya? Untuk peran di sini aku sebagai mubalik. Kesusahan dalam proyek ini apa? Untuk kesusahannya dalam peran itu, aku itu susah fokus gitu karena suka ketawa gitu. Tapi untuk kendala yang lainnya itu, rumahku yang jauh gitu ya, karena rumahku itu di Lempake, jadi harus bolak-balik gitu, jadi capek. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Hai, nama aku Indah Nur Aini. Peran kamu di sini sebagai apa? Sebagai editor. Oke, kesusahannya jadi editor tuh apa aja? Sebenarnya nggak susah, cuma untuk mengatur, untuk mempersatukan semua video-video itu agak sulit dan butuh kefokusan yang luar biasa ya guys. Cuman kalau misalkan masalah yang lain, mungkin pada hari itu aku ada peran juga sebenarnya, cuman ada musibah alam yaitu banjir, jadi kayak nggak bisa hadir, jadi disuruh cuma jadi editor aja. Itu pesannya. Itu aja sih, dan juga kalau misalkan ngedit itu kan butuh kefokusan yang sangat luar biasa juga kan. Jadi ya sekian itu aja dari aku. Ya, makasih. Ya.